Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hendra Jaya MT selaku dosen mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfadila Istiqamah dengan NIM 240020301011. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Software Defined Networking dan Inovasi dalam Manajemen Komputer. Adapun latar belakang dari judul artikel tersebut, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah mendorong perubahan signifikan dalam manajemen jaringan komputer. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas jaringan modern, pendekatan tradisional dalam pengelolaan jaringan mulai menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya fleksibilitas, skalabilitas yang terbatas, dan manajemen keamanan yang kurang optimal dalam mengatasi permasalahan ini. Konsep software definite everything muncul sebagai solusi inovatif dengan memisahkan bagian manajemen dari perangkat keras, sehingga memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan jaringan. Wahyuni 2021. Nah, dalam konteks pengelolaan jaringan modern ini, software definite networking menjadi salah satu solusi yang paling banyak diadopsi. SDN ini memungkinkan manajemen jaringan yang lebih terpusat, fleksibel, dan aman dibandingkan arsitektur jaringan tradisional. Meskipun terdapat tantangan dalam hal optimalisasi throughput dan keamanan, SDN ini tetap menjadi teknologi yang menjanjikan dalam evolusi infrastruktur jaringan di masa depan. Dengan keunggulannya dalam manajemen jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan aman, SDN ini diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam pengembangan arsitektur jaringan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan big data, cloud computing, dan IoT secara lebih aktif. Dengan terus berkembangnya teknologi dan penelitian dalam bidang ini, inovasi dalam SDN ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi jaringan, menjadikannya sebagai solusi utama dalam mengatasi tantangan jaringan di era digital yang semakin kompleks. Kemudian adapun rumusan masalah yang pertama itu bagaimana konsep SDN dan perbedaannya dengan jaringan tradisional. Kemudian yang kedua, apa manfaat utama SDN dalam manajemen jaringan. Yang ketiga, bagaimana konsep penerapan SDM dalam berbagai sektor industri. Adapun kajian teori pada artikel ini di mana software definite networking atau SDN ini merupakan paradigma baru dalam arsitektur jaringan yang memisahkan logika, kontrol, dan perangkat keras, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih fleksibel dan tersentralisasi. Karakter utama SDN ini seperti pemrograman jaringan dan kemampuan untuk memperkenalkan abstraksi baru, menjadikannya solusi yang lebih efektif dalam mengelola jaringan yang semakin kompleks, baik di lingkungan kampus maupun skala yang lebih besar seperti pusat data dan jaringan perusahaan. Manajemen jaringan ini juga merupakan aspek krusial dalam menjaga kinerja dan efisiensi infrastruktur teknologi informasi, terutama dalam memastikan ketersediaan layanan serta optimalisasi sumber daya. Perkembangan teknologi yang pesat juga telah membawa inovasi dalam manajemen jaringan, terutama dalam integrasi kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur, di mana untuk menganalisis konsep, manfaat, serta tantangan dalam penerapan software definite networking sebagai inovasi dalam manajemen jaringan. Studi literatur ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, prosedur konferensi, dan laporan penelitian yang relevan. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama itu konsep SDN dan perbedaannya dengan jaringan tradisional.
di mana SDN ini merupakan pergeseran paradigma dalam arsitektur jaringan yang mengatasi keterbatasan jaringan tradisional dengan memisahkan bidang kontrol dari bidang data. Sistem keamanan dalam SDN ini lebih unggul karena dapat menerapkan kebijakan keamanan secara dinamis dan terstruktur. Nah, misalnya mekanisme keamanan yang diterapkan secara otomatis dalam mendeteksi dan menangani ancaman cyber berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam pengontrolan pusat. Sementara itu, jaringan tradisional lebih rentan terhadap serangan karena kebijakan keamanannya yang bersifat statis dan seringkali memerlukan intervensi manual untuk perbarui atau disesuaikan. Dengan demikian, SDN ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan fleksibilitas yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan solusi keamanan yang lebih adaptif dibandingkan dengan jaringan tradisional. Kemudian yang kedua itu manfaat utama SDN dalam manajemen jaringan, di mana SDN ini menawarkan berbagai manfaat dan signifikan dalam manajemen jaringan dibandingkan dengan arsitektur tradisional, terutama dalam aspek fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi operasional, dan keamanan. Nah, struktur arsitektur SDN ini memisahkan bidang kontrol dan bidang data juga menjadi faktor utama yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan jaringan. Di mana menurut SIA pada tahun 2012 ini menekankan bahwa pemisahan ini memungkinkan pemrograman jaringan yang lebih fleksibel sehingga mendukung pengembangan aplikasi berbasis jaringan serta penerapan kebijakan keamanan yang lebih dekat. Dengan demikian, SDN ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan fleksibilitas dalam manajemen jaringan, tetapi juga memberikan solusi keamanan yang lebih adaptif serta mendukung pengembangan teknologi jaringan masa depan. Kemudian yang ketiga ada penerapan SDN dalam berbagai sektor industri, di mana SDN ini telah menjadi solusi transformatif dalam berbagai sektor industri dengan mengatasi tantangan terkait kinerja, keamanan, dan manajemen sumber daya jaringan. Dalam jaringan pusat data atau DCN, SDN ini memungkinkan pengelolaan infrastruktur yang lebih fleksibel dan efisien dengan memisahkan bidang kontrol dan data. Di mana menurut Ali pada tahun 2019 menjelaskan bahwa arsitektur SDN ini hanya berbasis kontrol terpusat, memungkinkan otomatisasi konfigurasi dan alokasi sumber daya yang lebih dinamis. Dengan kemampuan ini, pusat data yang dapat menyesuaikan kapasitas jaringan secara real-time, sesuai dengan kebutuhan trafik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur jaringan. Keunggulan ini menjadi sangat penting bagi penyedia layanan cloud dan pusat data skala besar yang harus menangani pertumbuhan data yang eksponensial serta kebutuhan kompetensi yang semakin kompleks. Penerapan SDN ini mulai merambah ke sektor manufaktur dengan mendukung keterbatasan industrial Internet of Things atau IoT, di mana jaringan berbasis SDN ini membantu perusahaan dalam mengelola konektivitas perangkat industri secara lebih aman dan efisien, meningkatkan otomatisasi proses produksi serta optimasi rantai pasok berbasis data dengan berbagai keunggulan tersebut, di mana SDN ini terus berkembang sebagai solusi utama dalam transformasi digital di berbagai industri. Adapun kesimpulan dari artikel ini di mana SDN merupakan inovasi signifikan dalam manajemen jaringan yang menawarkan fleksibilitas, efisien operasional, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan arsitektur jaringan tradisional dengan pemisahan bidang kontrol dan dari bidang data. SDN ini memungkinkan pengelola jaringan secara terpusat melalui perangkat lunak, sehingga meningkatkan otomatisasi konfigurasi serta optimalisasi sumber daya jaringan. Keunggulan ini menjadikan SDN sebagai solusi utama dalam meningkatkan berbagai sektor industri, termasuk pusat data, jaringan perusahaan, telekomunikasi, serta IoT.
Meskipun menghadapi tantangan dalam aspek keamanan dan interoperabilitas dengan infrastruktur lama, SDN ini terus berkembang sebagai fondasi utama dalam transformasi digital dan modernisasi jaringan. Dengan demikian, terus meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam bidang ini diharapkan SDN dapat semakin memperkuat ketahanan serta efisiensi jaringan dalam menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks di masa depan. Oh, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.